Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video ini saya akan memberikan tutorial tentang fermentasi ampas tahu dan dicampur dengan dedak untuk makanan cacing sutra yang dibudidayakan. Bahannya apa saja teman-teman? Yang pertama ini ampas kayu, ampas tahu seberat kurang lebih 10 kilo yang sudah dikeringkan atau basahnya dikurangi dengan cara diperas dan lalu dijemur kurang lebih 4 jaman sehingga memberikan ampas tahu yang benar-benar ini terurai gini ya teman-teman ya. Ini bebas kandungan airnya sedikit banget. Lalu akan saya tambahkan dengan 2 kg dedak yang biasa digunakan buat makanan ayam ya teman-teman. Jadi 10 kg ampas tahu dicampur dengan 2 kg dedak. Lalu sebagai probiotiknya saya menggunakan Y4 warna kuning yang buat pertanian. Cukup 2 tutup botol saja yang sudah saya campurkan dengan setengah liter air. Lalu ditambahkan juga dengan setengah liter atau 500 ml 250 ml molase ya teman-teman. Jadi campurannya 10 kg ampas tahu kering yang sudah dikeringkan ditambah dengan 2 kg dedak, lalu ditambahkan dengan 250 ml molase dan 2 tutup probiotik Y4. Dan sebentar lagi akan saya campurkan bahan-bahan ini ke wadah yang lebih besar biar gampang dalam proses pengadukannya. Pertama-tama ampas tahu yang dari ember ini saya pindahkan ke tempat hitam atau wadah yang lebih besar. Lalu saya campurkan dedak. Sebanyak 2 kilo ya dedaknya. Ini satu kantong adalah 1 kilo. Berarti dicampur dengan 2 kilo dedak. Lalu tambahkan campuran molase 1/4 liter dengan 2 tutup botol Y4 dan setengah air. Dicampurkan ke tempat lain sebagai berikut. Lalu nanti diaduk sampai rata ya teman-teman. Setelah diaduk merata antara ampas tahu dan dedak tahu, lalu tempat yang tadi sisa molase tadi dibersihkan dengan air bersih dan dicampurkan ke campuran molase sama E4 tadi, sehingga kurang lebih airnya ini menjadi 1100 ml atau 1,1 liter. Dan ini akan diaduk secara merata supaya bisa proses fermentasinya berlangsung dengan baik. Ini pengadukannya sudah rata. Jadi untuk mempermudah pengadukan digunakanlah sendok tembok seperti kayak gini ya teman-teman. Ini enak sekali. Membuat ini betul-betul rata ya. Tuh lihat teksturnya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, dan ini cukup baik buat fermentasi ya teman-teman. Nah, setelah ini proses berikutnya adalah dengan cara menutup
menutup fermentasi ini selama minimal 3 hari ya teman-teman. Dan digunakan plastik supaya udaranya tidak keluar. Soalnya fermentasi ini harus kedap udara. Tanpa udara maka diusahakan menggunakan pelindung tambahan dengan plastik supaya udaranya jangan keluar. Sekarang hari ketiga. Kita buka yuk sama-sama penutupnya. Apa yang akan terjadi? Inilah teman-teman hasil fermentasi antara dedak dan ampas tahu pada hari ketiga. Dan di sini timbul uap air ya teman-teman. Dan ini harus dibuang dan dibersihkan supaya jangan masuk ke dalam hasil fermentasi ini. Kalau masuk nantinya akan terjadi pembusukan. Ini sudah tercium baunya seperti tape ya teman-teman. Dan hasil fermentasinya ini agak lembut. Dan ini setiap hari harus diaduk-aduk teman-teman ya, supaya ada pergantian udara. Itu untuk menjaga supaya jangan menjadi busuk nantinya. Dan setelah ini hasil fermentasi ini siap diberikan sebagai pakan budidaya cacing sutra. Seminggu setelah fermentasi dan tutupnya saya buka. Di sini masih mengandung uap air ya teman-teman. Di bagian dalamnya pun di dinding-dindingnya ini penuh uap air. Dan ini harus selalu dikeringkan dengan cara diberi dilap. Dan hasil fermentasi setiap hari harus diaduk ya teman-teman. Setelah dinding-dindingnya dilap dan fermentasi ampas tahunya diaduk-aduk, di sini terlihat bahwa hasil fermentasi ini tetap segar ya teman-teman. Tidak ada bau busuk sedikit pun. Tapi yang tercium tetap baunya seperti alkohol atau seperti tape. Dengan cara seperti ini, dilap dan diaduk, ini bisa memungkinkan hasil fermentasi ini bisa bertahan terus ya teman-teman sampai 2 bulan. Nah sekarang waktunya diuji coba untuk memberi makan ke budidaya cacing sutra. Karena tebar benihnya baru sehari kemarin, maka saya cukup 1 wadah ini saja ya untuk diberi makan ke casutnya. Dan ini harus diberi air dulu ya teman-teman, dicairkan dulu. Kita lihat prosesnya teman-teman ya. Nah ini harus dicairkan dulu dan harus diaduk-aduk. Nah cukup, airnya cukup sekian ya teman-teman ya. Dan hasil adukan ini saya mau mencoba untuk pertama kalinya diberikan ke budidaya cacing yang barusan kemarin tebar benihnya. Nah kita coba ya teman-teman ya, akan coba diberikan ke benih. Di sini kelihatan cacing sutranya sudah menyebar dan akan diberikan begini saja ya teman-teman ya, secara merata.
Karena kemarin disebarnya di bagian tengah, maka saya akan memberikan pakan ini di tengahnya saja. Seperti demikian teman-teman ya. Dengan cara gini, semoga cacing sutranya bisa makan. Ini sebarannya sudah kemana-mana. Beginilah teman-teman ya cara memberikan hasil fermentasi ampas tahu ini buat budidaya cacing sutra. Ini masih ada yang belum, kita kasih saja demikian ya teman-teman ya. Sekarang susunan yang kedua juga diberikan dengan cara yang sama. Dengan begini aja teman-teman ya. Ini suatu kesenangan yang baru bagi saya, suatu pengalaman yang baru saya rasakan. Betapa serunya ini. Dengan harapan cacing sutranya bisa makan dengan sepuasnya hasil fermentasi ampas tahu dan dedak ini, dan diharapkan juga hasilnya akan banyak ya teman-teman ya. Ini baru penyebaran hari pertama, baru kemarin, dan baru hari ini saya baru kasih makannya. Karena kemarin saya pikir baru pindah tempat dan kelihatannya masih stres, jadi saya tidak akan berikan dulu. Nah kalau udah keadaannya stabil seperti sekarang, baru saya kasih makan ya teman-teman. Dan ini dilakukan setiap hari atau 2 hari sekali, nanti dilihat keadaan aja. Kalau ampas tahunya sudah kelihatan habis, baru dikasih lagi. Nah, sekarang saya berikan ke rantai, ke susunan yang paling atas, yang ketiga ya teman-teman. Di sini pun cacing sutranya sudah melebar. Coba di sebelah sini, ini tidak kelihatan. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya, sudah merah gitu. Ini tergantung oleh sinar matahari, pencahayaannya teman-teman. Ada kalanya tidak kelihatan cacingnya. Dalam video ini ada kalanya kelihatan, ini tergantung mataharinya, sinarnya datang dari mana. Dan sekarang ini kelihatan merah banget, banyak lagi, bagaikan hamparan karpet berwarna merah ya teman-teman ya. Dan ini saya coba memberi makannya ke hamparan karpet tersebut supaya langsung termakan sama cacingnya. Demikianlah teman-teman hasil akhir dari proses fermentasi ampas tahu ditambahkan dedak dan langsung diberikan ke cacing sutranya. Dan ini hasil akhirnya. Semoga video ini bermanfaat. Siapa tahu teman-teman juga akan melakukan hal yang sama seperti saya. Minimal dengan video ini sudah ada gambaran bagaimana hasilnya. Tonton terus ya teman-teman, video-video saya berikutnya akan lebih seru lagi. Semoga ini sebagai inspirasi dan pelatihan atau tutorial bagi teman-teman secara gratis ya teman-teman ya.
Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Dadah.